warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaira Sakinatul Aulia dari kelas 11 TKR 3 dengan nomor absen 14. Pada laporan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari praktik kerja job 4, identifikasi dan perawatan diesel konvensional. Praktik ini penting untuk memahami komponen utama mesin diesel dan cara melakukan perawatan dasar serta troubleshooting-nya. Untuk melakukan praktik ini, saya menggunakan beberapa alat dan bahan. Alat-alatnya antara lain KD Tools dan Tools Diesel. Sedangkan bahan dan media yang digunakan adalah unit engine stand mesin 2L, baterai 120 ampere, dan majun. Saya mengidentifikasi 12 komponen utama beserta fungsinya dalam sistem diesel konvensional full tank, menyimpan bahan bakar, water sedimeter, memisahkan air dan kotoran berat, full filter, menyaring kotoran halus, injection pump, memompa dan mendistribusikan bahan bakar, high pressure pipe, mengalirkan bahan bakar bertekanan tinggi ke injektor, menyemprotkan bahan bakar bertekanan tinggi ke ruang bakar, return pipe, mengembalikan kelebihan bahan bakar, glow plug, memanaskan udara di ruang bakar untuk penyalaan awal, baterai, menyediakan energi listrik, ignition switch, menghubungkan dan memutuskan aliran listrik dari baterai, relay, mengontrol sirkuit arus tinggi, dan full cut off solenoid, menghentikan aliran bahan bakar ke pompa injeksi untuk mematikan mesin. Saya juga mengidentifikasi 4 lampu indikator penting, yaitu lampu indikator glow plug yang akan padam ketika mesin siap dihidupkan, lampu indikator oli yang menyala saat tekanan oli mesin terlalu rendah, lampu indikator pengisian yang menyala saat sistem pengisian tidak berfungsi dengan baik, dan lampu indikator water sedimeter yang menyala saat air terdeteksi terkumpul. Perawatan mesin meliputi penggantian oli secara berkala untuk memastikan pelumasan optimal dan melindungi komponen mesin dari keausan, serta memastikan oli bekas dibuang ke tempat penampungan limbah yang tepat. Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan filter saringan udara dalam kondisi kotor dan jelek. Saringan udara harus segera diganti baru. Kualitas air pendingin pada radiator ditemukan jelek dan kotor, sehingga air pendingin harus dikuras dan diganti baru. Meskipun secara visual tali kipas ditemukan sedikit retak, hasil pemeriksaan kekencangannya adalah 10 mm yang masih berada dalam batas standar, yaitu 7 hingga 11 mm. Tekanan injeksi menunjukkan bahwa injektor nomor 1 dan nomor 2 dalam kondisi baik, sementara nomor 3 dan nomor 4 memiliki tekanan membuka yang terlalu tinggi dan memerlukan penyetelan. Selain itu, semua injektor mengalami kebocoran, dan meskipun injektor nomor 1 serta nomor 4 memiliki bentuk semprotan yang baik, injektor nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan semprotan yang jelek. Kami memeriksa filter dari kemungkinan endapan air atau kotoran pada mangkuk penampung di bawah filter. Hasil praktik menunjukkan bahwa meskipun kekencangan tali kipas masih dalam batas standar, mesin diesel yang diperiksa secara umum membutuhkan tune-up lengkap pada sistem bahan bakar untuk mengembalikan performa optimal, karena selain komponen perawatan rutin, oli, air pendingin, dan saringan udara yang terdeteksi kotor dan jelek, sistem injeksi mengalami masalah berupa kebocoran pada semua injektor dan penyemprotan yang jelek terutama injektor 2 dan 3, serta tekanan injektor 3 dan 4 yang terlalu tinggi dan memerlukan penyetelan. Praktik ini memberikan saya pemahaman yang mendalam mengenai fungsi dan letak setiap komponen pada sistem diesel konvensional. Pentingnya mengamati lampu indikator sebagai peringatan dini, serta langkah-langkah perawatan berkala dan identifikasi kerusakan pada komponen vital seperti saringan udara, air pendingin, tali kipas, hingga kondisi kerja nozzle atau injektor. Pesan saya adalah jangan sepelekan perawatan berkala pada mesin diesel. Pemeriksaan detail seperti nozzle,
BMS sangat penting untuk menjaga performa mesin agar tetap irit dan bertenaga. Kesan saya, praktik ini sangat menyenangkan dan menambah wawasan teknis saya. Saya jadi lebih memahami bagaimana mendiagnosis masalah pada mesin diesel hanya dari hasil pengukuran dan pemeriksaan visual. Sekian laporan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.